Del, gue mau minjem duit dong. Gue mau beli pulsa, 20.000 aja. Ya, Mon, kita kan baru gajian, udah ngutang lagi aja. Gaji gue ditahan sama Pak Kosan. Emang salah apaan sampai ditahan? Gaji gue sih nggak salah, gue yang salah. Kemarin jam bekernya Pak Kosan, gue pecahin. Dan gue pinjam 20.000, jangan lo. Nah, begini aja deh, Mon. Daripada lo ngutang-ngutang mulu, mendingan gue kasih saran, mau nggak lo? Saran apaan? Lo jual aja handphone lo, pasti lebih dari 20.000. Oh iya ya. Cemerlang juga otak lo, Del. Ya iyalah, otak gue kan dari berlian, beda sama otak lo dari karet mentah. Yaudah, gue jual HP dulu. Mon, gue kasih saran lagi sama lo. Daripada lo jauh-jauh jual HP, mendingan lo jual ke gue aja. Jadi kan lo nggak perlu ngeluarin ongkos. Wah, cemerlang banget otak lo, Del. Otak berlian. Kalau gue Kiloan. Yaudah, gue jual aja HP gue kalau deh. 50.000 ya? 50.000. Masa HP ginian 50.000? Lah itu HP jadul, Mon. Lo jual keluar juga palingan 60.000. Tapi ongkos lo berapa? Udah mau nggak? Naikin dikit, Del. Pelit banget lo. 50.000 juga masih lebih, Mon. Lo beli pulsa 20.000. Oh iya ya. Yaudah nih. Kenapa gue gak mikir ya? Kok sih? Berapa nih? 50.000 masa gue nipu? Yaudah, gue mau beli pulsa dulu. Mon. Gue kasih saran sama lo lagi. Mendingan lo beli voucher gue. Kan kita sama-sama nih pakai Pro Engsel. Daripada jauh-jauh ngeluarin ongkos lo. Oh iya, benar-benar cemerlang lo, Del. Cerdas. Iya. Nih. Asik. Akhirnya gue punya pulsa juga. Tapi kan gue gak punya HP lagi, Del. Nanti ngisinya di mana? Nih gue kasih saran sama lo. Mendingan itu voucher diisiin ke handphone gue. Jadi kalau kita mau ngomong, gue aja nelfon lo. Lo kan gak perlu pulsa, irit lo. Oh iya, kenapa gue bego ya? Yaudah nih, isiin dah. Terus kalau lu nelpon gue nerimanya pakai apaan? Pakai teko. Kenapa gue gak mikir ya? Kok saya main digencet-gencet aja? Kamu si asal gelonong. Coba kamu teriak dulu. Nanti kalau saya teriak dibilang gak sopan lagi. Ya enggak lah. Kalau kamu teriak, saya jadi tahu kamu mau masuk. Ya udah, lain kali kalau begini lagi, saya akan teriak dulu. San, jangan tutup pintu dulu, gue masuk. Nah, kalau kamu teriak kayak begini, saya nggak akan ngecat kamu. Tapi saya akan tendang kamu. Dari mana kamu? Belanja stok makanan, Pak. Kok Bapak sendiri yang nutup pintu? Tadi baru ada tamu. Siapa tamunya, Pak? Bu Rahma, istri mantan wali kotain dulu. Biasa, ada urusan bisnis, saya suruh pegang. Cuman, saya masih pikir-pikir, Mon. Nggak usah pikir-pikir, Pak. Kan ada saya. Maksudnya? Ya kalau Bapak nggak kuat megang, kan saya bisa bantuin. Kalau perlu, Pak, saya kerahkan Abdel sama Udin untuk bantuin megang juga, Pak. Mon, bisnisnya Bu Rahma itu bukan megang maling. Oh, gitu, Pak. Terus megang apa, Pak? Megang strung. Kan udah dibilangin, Neni nggak ada, dia lagi pergi ke Banten. Oh iya, Nendi lupa. Emang Nendi ngapain sih pergi ke Banten? Nggak tahu, nyari dukun kali. Cari duku kok ke Banten? Ke tukang buah dong. Itu duku, Randy. Randy. Ayo, ganti baju kalian. Sepatunya lepas. Sini, biar Pak Temon bantuin lepas. Gak mau. Nanti kalau sepatu Cindy dipegang Pak Temon, sepatu Cindy jadinya rusak. Randy juga nggak mau nanti sepatu Randy juga rusak. Cindy, Randy, Pak Temon ngelepasin sepatunya bukan pakai gigi, jadi jangan takut rusak. Tuh, dengar kata Om Abdel. Terus pakai apa dong? Pakai bibir. Ya, pakai bibir. Berarti bibir Pak Temon kayak bibir bebek dong. Anak-anak emang keterlaluan ya, Mon. Ya lu tuh biangnya. Din, tunggu dulu, Din. Tenang aja, Pak Kosan nggak miara anjing kok. Ayo masuk.
Iya, aku tahu Pak Kosan nggak melihara anjing. Tapi kan ada Neni. Neni kan bukan anjing. Neni itu manusia, Mbak Sri. Aku juga tahu kalau Neni itu manusia, bukan anjing. Tapi dia kan selalu musuhin aku terus. Tenang. Sekarang Neni lagi pergi ke Singapura. Hah? Ke Singapura? Ngapain? Belanja buat masakin makanan anak-anak. Udah jauh amat. Tadinya sih mau belanja ke pasar. Kok sampai Singapura? Nyasar. Mbak Sri. Apa kabar, Mbak Sri? Baik, Mas Abdel. Del, Pak Kosan di mana? Ada tuh di kamar lagi telanjang. Jauh. Telanjang dada maksudnya. Oh, berarti bawahnya pakai celana dong. Pakai seng. Din, lain kali kalau ada orang mau nyebur, jangan dipanggil. Mau saya jadi hilang mau nyebur. Maaf Pak, kirain Pak Kosan nggak mau nyebur, tapi cuma mau ngaca di air. Nih, pesenannya udah saya bawain. Selamat siang, Pak Kosan. Siang Mbak Sri. Lagi ada kerjaan di tempat lain? Kebetulan hari ini saya lagi libur, Pak. Nah, ya udah. Mbak Sri kerja lagi jadi juru masak di sini, ya. Anak-anak belum pada makan tuh. Langsung aja Mbak Sri masak. Baik, Pak. Pak Kosan, saya juga makan, boleh kan? Boleh, Din. Tapi bayar. Ah, bapak bercanda aja sih. Mau kemana kamu? Mau pinjam celana renang buat nolongin Bapak. Ambil saya handuk. Masa saya renang pakai handuk, Pak? Kan diintip lagi. Bukan buat kamu, tapi buat ngeringin badan saya. Bentar ya, Pak. Aduh, iya, Pak. Mana sih handuknya? Pak, minumnya saya taruh sini ya, Pak. Nah, ini handuknya Pak Kosan. Nih. Sarap tuh ini. Gue main dijorokin aja. Pak Kosan minta handuk, Mon. Ya bilang dong, nggak usah pakai jorokin gitu. Ini Pak, handuknya. Begitu Mbak Sri datang, saya langsung kebayang-bayang lezatnya masakan Italia. Kok bisa gitu? Habis masakannya Mbak Sri, sama lezatnya sama masakan Italia. Mas Abdel bisa aja. Emang masakan Italia rasanya kayak apa sih? Ya nggak tahu Mbak Sri, saya belum pernah. Kan cuma bayang-bayangin doang. Randy, Cindy, aduh Mbak Sri kangen banget sama kalian. Cindy juga kangen sama Mbak Sri, apalagi sama masakannya Mbak Sri yang enak banget. Randy juga kangen. Masa sih? Om Abdel juga kangen. Kangen sama Mbak Sri ya? Tahu aja. Mbak Sri juga Kangen sama Om Abdel ya? sama kompor. Apaan tuh? Kayak cincin. Wah bener cincin. Cincin siapa nih? Wah, ada batu-batuannya. Berlian apa intan nih? Tapi cincin asli apa bukan ya? Jangan imitasi lagi. Din. Sini, Din. Ah, gue buru-buru, Mon. Mau nyari penumpang. Hari ini baru dapat 5 tahu. Sebentar doang sini. Apaan sih, ah? Lu lihat, Din. Apaan yang gue pegang? Ya, Nenek Bunting juga tahu. Ini namanya cincin, Mon. Oh, gue juga tahu ini namanya cincin, bukan kalung. Maksud gue, ini cincin emas asli apa bukan? Coba lihat. Kok lu gigitin? Biar ketahuan. Asli apa enggaknya? Keras apa enggak? Dapat dari mana, Mon? Nemu. Wah, Mon. Ini pasti cincin perempuan.
Oh lu tahu? Kan nggak ada jenis kelaminnya, Din. Lihat, banyak jendolannya. Itu bukan jendolan, Din. Itu batu-batuan. Wah, Mon, kalau ini cincin asli, pasti harganya mahal, bisa jutaan rupiah. Masa, Din? Harganya bisa jutaan. Nih, lo hitung aja batunya. Kalau batunya ini satu, misalnya 1 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 10, berarti 10 juta, belum emasnya. Tapi masalahnya, Din, itu emas asli apa bukan? Nah, kalau mau buktiin ini emas asli apa bukan, gampang, Mon. Gimana caranya? Nih, lu taruh cincin ini jauh-jauh. Di atas pagar juga boleh sih. Nah, terus kita panggil, Mas, Mas, sini Mas. Kalau dia nyamperin, berarti ini Mas asli. Kalau nggak nyamperin? Dia sekong. Del, gua mau nanya, Del. Cincin berlian tuh mahal nggak ya? Ya, Mon. Kalau lo mau ngasih cewek cincin, gak usah yang berlian deh. Nanti napas lo tinggal sehari langsung lewat lo. Gue nanya, Del, cincin berlian tuh mahal apa enggak? Gak usah mimpi, Mon. Muka lo nanti tambah hancur kalau lo pakai cincin berlian. Jangan lebay, yang wajar-wajar aja. Del, gue nanya. Mon, jangankan pakai cincin berlian, nanya aja lo nggak pantas. Emang gue hina banget ya? Ya elah, kayak nggak tahu aja, Mon. Kalau ada lomba orang paling hina di dunia, lo juara 1. Nah lo? Ya gue nggak ikut, nganterin Pak Kosan. Mana sih teman, lama banget ah. Baik lo. Apa-apaan sih lu, Mon? Main tepuk aja. Aku kan terkejut. Sorry, Din. Soalnya tadi di punggung lo ada nyamuk. Ngeledekin gue tepak aja. Gimana, Mon? Abdel tahu harganya nggak? Gini aja, Din. Lo bawa cincin ini ke Teima, terus lo tanya sama Teima, berapa harga cincin ini di pasaran? Gitu aja. Ya, kenapa nggak tanya Abdel dulu? Siapa tahu Abdel tahu ancer-ancer harganya. Gue tuh malah berantem sama si Abdel, Din. Kok lu malah berantem sih? Alah, sama Abdel aja berantem. Lu kan tinggal bilang, Del, cincin ini yang nemuin gue, bukan Udin. Gitu. Gue itu berantem sama si Abdel bukan soal siapa yang nemuin cincin. Soal apa dong? Soal siapa orang yang paling hina di dunia. Ya, kok lu malah main tebak-tebakan sih? Gue bukan main tebak-tebakan, Din. Tapi dia bilang begitu. Bilang gimana? Mon, kalau ada lomba orang yang paling hina, gue rasa pemenangnya lu, Mon. Gitu si Abdel ngomong. Keterlaluan banget itu si Abdel. Gue tersinggung. Kok lu yang tersinggung sih, Din? Emang dia pikir gue nggak bisa ngalahin lu apa? Lu kan ikut lomba, Din. Gimana mau ngalahin gue? Daftarnya di mana? Udah telat. Masakannya Mbak Sri enak banget. Ya nggak Cindy? Ready? Iya, Pi. Masakannya Mbak Sri rasanya kayak mie yang waktu kita makan di Hong Kong. Iya, Pi. Enak banget. Masa sih kalian suka berlebihan gitu ah? Cindy, Randy, kita kan belum pernah makan di Hong Kong. Yang waktu sama Om Hans itu, Pi. Itu di Sukabumi. Del, sini deh. Lihat Del, kita lagi makan apa? Makan mie, Pak. Rasanya Del, enak banget. Beda sama masakannya Kemon. Ya pasti, Pak. Orang teman kalau masak nggak pernah pakai bumbu. Tapi benar, Om. Masakannya Mbak Sri top banget. Cindy aja yang makannya seperti melayang-layang. Masa sih? Ah, jangan percaya Mas Abdel. Itu kan bisa-bisanya Pak Kosan sama anak-anak buat nyeneng-nyenengin hati saya aja. Tapi Del, ini enak banget asli. Masa sih, Pak? Luar biasa. Enak. Enak kan? Banget, Pak. Del, itu punya saya Del. Iya, saya tahu. Tapi kalau saya nggak nyobain, gimana saya tahu rasa masakannya Basri? Saya bantuin ya, Mbak. Aduh, nggak usah Mas. Biar aja saya ngerjain. Biasanya
Yang ngerjain ini saya, Mbak. Kalau Neni sama Abdel, itu kalau makan nggak pernah nyuci piringnya sendiri. Loh, terus mereka ngapain dong? Nyuci piringnya orang. Kok ada-ada aja nih. Ngomong-ngomong, Mbak Sri ngerti soal berlian nggak? Ya tau lah, dulu kan majikan saya tukang jual beli berlian. Jadi sedikit banyak saya tahu juga soal berlian. Mahal ya harganya? Mahal banget. Dulu nih ya, ada orang yang nemuin cincin berlian di halaman rumah majikan saya waktu dia lagi nyapu. Terus gimana? Tapi dia nggak pernah ngaku kalau dia itu nemuin cincin berlian. Terus majikan saya ngerahin semua orang kampung untuk bantuin cariin cincin berlian itu. Terus? Nah, pas dia mau jual cincin berlian itu tuh, ketahuan lah sama orang-orang kampung. Terus dia diarak, diseret, dibakar. Dibakar hidup-hidup? Mati dong. Ya mati lah. Terus tau nggak dikuburnya? Nggak pakai digotong, diseret-seret. Terus nih kuburannya nggak pakai batu nisan, tapi malah diratain sama tanah pakai mesin giling. Terus habis itu dicor pakai semen sama batu koral. Biar apa tuh? Katanya sih biar rohnya nggak bisa keluar gentayangan kemana-mana. Tapi malam itu rohnya keluar juga, Mas. Bisa? Kan kuburannya dicor. Kan kuburan sebelahnya nggak dicor. Nah, mungkin dia numpang lewat dari kuburan tetangganya itu. Makanya dia bisa keluar. Nah, pas dia keluar gitu, dia samperin semua orang-orang yang ngehakimin dia. Dengan mulutnya yang merongos gitu. Isinya gigi semua, nggak ada lidah, nggak ada gusi. Tunggu, masih ada gusi, ada lidah. Terus gimana lagi, Mas Ri? Terus dia samperin saya. Begitu dia mau gigit saya saya dibangunin sama adek saya. Ternyata saya cuma mimpi. Bikin orang pucet aja, Mbak. Mas Temon, biasanya orang-orang tuh kalau pucet kelihatan loh di mukanya. Tapi Mas Temon kok nggak kelihatan sih? Kalau saya pucat itu bukan di muka, Mbak. Terus di mananya? Di gigi. Nggak ngeliat nih gigi saya putih, pucat. Mon, temon. Apa-apaan sih lu, Mon? Main tepuk aja. Ada nyamuk lagi? Enggak, emang gue sengaja. Gimana, udah ketemu Teh Imah belum? Udah. Terus Teh Imah bilang apa? Gak bilang apa-apa. Soalnya gue lupa ngasih tunjuk cincinnya, Mon. Aduh, lu bego amat sih. Tapi tenang. Gue ketemu Mbak Jum. Terus pas Mbak Jum lihat cincinnya, Mbak Jum hampir pingsan, lu. Karena lihat berliannya, Din. Hampir keserempet bajai. Untung tangannya gue tarik. Masalah cincin ini gimana? Cerita yang lain nanti dulu. Tenang, Mon. Kata Mbak Jum, kalau ini bener-bener emas berlian asli, harganya bisa ratusan juta, Mon. Ratusan juta? Kata Mbak Jum, minimal harganya 50 juta. Masa sih? Serius nih? Kata Mbak Jum, serius, Mon. Terus ini mas asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu. Terus berliannya asli apa enggak? Kata Mbak Jum, nggak tahu juga. Kata Mbak Jum. Sekarang Mbak Jum tahu nggak kalau jual barang kayak gini yang cepet tuh di mana? Di mana, Din? Mbak Jum bilang nggak di mana? Kok lu diem aja sih, Din? Tadi gue tanya Mbak Jum juga diem kayak gini. Del, lu kok makan di sini? Gak enak, Mon, makan di dalam. Masakan Mbak Sri kan enak, Del. Masa lu bilang gak enak sih? Bukan masakannya yang gak enak, perasaan gua gak enak. Tadi gua udah makan di dalam, terus masakannya enak banget, gua nambah aja. Makanya gua makan di sini. Takut ditegur sama Pak Kosan. Oh gitu. Yaudah lu makan di sini aja. Tapi di dalam nasi sama lauknya masih ada kan, Del? Habis, Mon, ini yang terakhir. Terus gua makan apa dong? Ya makan nasi, masa mau makan batu. Ya, tapi nasi dulu habisin, Del. Besok juga masak lagi. Repot amat, Mon. Besok baru pingsan gue, Del. Udah lu pingsan sendiri, gua gak bakal ikut deh, jangan khawatir. Ya udah,
Mendingan gue cari makanan di luar aja, cari restoran yang paling mahal Jakarta ini. Gimana caranya? Ya makannya pakai mulut, masa pakai lutut. Duitnya maksud gue. Ya soal duit sih nggak usah lu pikirin, Del. Kalau perlu, lu mau makan di mana ayo? Gue jabanin. Lu mau HP baru, sepatu baru, jaket baru, gue beliin, Del. Gratis, nggak usah ngutang lo. Mon, emangnya lu udah berasa ya mau mati? Maksud lo? Bibi gue waktu mau meninggal juga kayak lo, Mon. Ngomongnya macem-macem, nawarin gue segala macem. 2 hari kemudian meninggal. Tapi bukan bibi lu, Del. Wah, berarti lo bisa lebih cepet dong. Mbak Sri, di tempat tinggalnya Mbak Sri ada rumah yang dikontrakin nggak? Ada, bagus banget lagi. Ada tamannya, ada kolam renangnya. Tapi harganya 6 juta. Mahal ya? Ah, nggak juga sih. Kalau Mbak Sri saya kontrakan di rumah itu, mau nggak Mbak Sri tinggal di rumah itu? Mau banget. Tapi nanti saya tinggal sama siapa di situ? Ya tinggal sama saya dong, gimana? Ih, Mas Temon, emangnya kita suami istri tinggal satu rumah? Ya kita kawin dulu, supaya kita bisa tinggal di rumah itu. Gimana? Mau? Mau. Tapi di depan rumah itu udah ada yang nempatin. Udah laku. Bilang aja nggak mau kawin sama saya. Pakai alasan rumahnya udah laku. Kalau saya kawin lagi, saya nggak perlu rumah sebagus itu kok. Rumah sederhana aja udah cukup. Yang bener. Ya udah kalau gitu cari rumah yang sederhana aja. Boleh juga tuh. Asal calon suami saya bukan Mas Temon. Permisi Pak, ini kopi susunya. Pesanan Bapak tadi. Ya, makasih Mbak. Duh, wajah Mbak Sri kok kelihatan lagi sedih. Ada apa Mbak? Nggak ada apa-apa kok Pak. Oh iya, sebentar saya mau pindahin air panas ke termos dulu ya. Tet, tunggu dulu. Siapa yang mau sama Mbak Sri? Tapi saya nggak sedih kok Pak. Tuh, matanya Mbak Sri berkaca-kaca. Oh ini, tadi emang saya kelilipan kaca Pak. Mbak Sri diganggu sama Temon ya? Enggak kok, Sama Abdel? bukan. Ada apa, Pak? Del, kamu gangguin Mbak Sri ya? Enak aja, mau juga Basri yang gangguin saya, Pak. Temon kali tuh. Bukan Temon juga dan bukan siapa-siapa kok. Udah, saya ke dapur dulu ya Pak. Iya. Del, saya jadi curiga Del. Jangan-jangan Mbak Sri punya masalah tuh. Yang punya masalah bukan Basri, Bapak. Saya? Emang masalah saya apa? Masalah Bapak nggak tahu masalahnya Basri itu apaan. Mon, gue udah ketemu Teh Imah, dia udah lihat cincinnya. Terus dia langsung teriak, "Au!" Kaget ngeliat beliannya, Din. Kakinya gue injek. Kok nggak percaya? Kok nggak percaya sih? Kalau itu baru gue percaya, Din. Kalau kaki diinjak, kita pasti teriak, "Au!" Gimana soal cincinnya? Kata Teh Imah, cincin ini emasnya asli, berliannya juga asli loh. Tahu dari mana, Teh Ima? Kalau itu asli apa enggak? Dari mimpinya semalam. Katanya dia mimpi. Udah nggak usah. Gue nggak punya duit. Gak usah cerita soal mimpi. Loh, emangnya gue Teh Imah apa? Habis cerita mimpi, ujung-ujungnya minjem duit. Kata Teh Ima, kalau cincin itu dijual, harganya berapa? Ini bisa 50 juta sampai 100 juta, Mon. Malah bisa lebih. Ini memang asli loh. Terus jualnya di mana? Ya di toko emas lah, tapi toko emas yang gede. Wah, kalau begitu kita harus ke pasar baru, Din. Ya, pasar baru kan toko emasnya kecil-kecil, Mon. Tapi di situ ada toko emas yang namanya toko emas Gede Jaya, Din. Toko emas kecil. Kecil gimana? Kalau toko emas itu kecil, namanya toko emas Kecil Jaya. Oh iya ya, pinter juga lu, Mon. Elunya aja yang bego. Kalau bener apa yang dikatakan Teh Ima ke Udin, berarti gue bakal jadi orang kaya. Gue bakal beli perabot rumah tangga, gue kawin, dan gue punya anak. Asik. Tapi rumah gue di mana ya? On,
Lo ada masalah sama Basri? Enggak. Kok Basri nangis? Mungkin dia terharu, Del. Terharu kenapa? Karena gue tadi ngomong sama dia, kalau gue mau ngawin dia, terus mau ngontrakin rumah, dan hidup bersama dia. Dia mau? Nolak. Terus kenapa dia nangis? Mungkin dia nyesel kali. Iya ya, dia nyesel. Ya kan? Dia nyesel nolak gue. Nyesel lupa nampar lo, Mon. Siapa yang berani mengambil cincin itu, saya bunuh. Gawat nih urusannya. Saya nggak peduli dia keluarga saya atau teman saya. Begitu ketahuan mengambil cincin itu, langsung saya bunuh di tempat. Mampus tuh urusan ini. Itu kata jagoannya, Jim. Gua masih inget dong. Gua sampai 4 kali nonton film itu, Jim. Hah? Oh ya, oke. Nanti gue sambung lagi. Iya, ya, thank you, Jim. Pak Kosan, Mbak Sri tanya, boleh pulang sekarang nggak? Pulang. Udah, suruh nginep sini aja. Maaf Pak Kosan, saya nggak bisa nginep sini, soalnya antar malam kena jatah ronda. Yang saya suruh nginep itu Mbak Sri, bukan kamu. Ah, kalau Mbak Sri disuruh nginep sini, terus nganternya gimana dong? Masa saya ke rumah Mbak Sri boncengannya kosong? Kamu nggak usah nganter Mbak Sri pulang. Kalau saya nggak usah nganter Mbak Sri, nanti Mbak Sri pulangnya sama siapa, Pak? Mampus deh gue. Mampus gue, Del. Lo kenapa sih, Mon? Kesurupan lo? Hampir. Gue mau dibunuh sama Pak Kosan. Gue mau dibunuh. Ya bagus lah kalau dibunuh. Mau dibunuh bagus. Ya daripada lo kayak begini bolak-balik bikin gue pusing aja. Emang ada masalah apaan sih lo sampai mau dibunuh? Masalahnya, Del. Masalahnya gue susah ngomong, Del. Kalau susah ngomong, pakai SMS aja. Mencetnya tangan gue juga gemeteran. Ya jangan pakai jari mencetnya. Itu pakai apa dong? Pakai palu. Coba jelaskan pelan-pelan masalah Mbak Sri. Saya akan bantu menyelesaikan masalah Mbak Sri. Ini salah saya kok, Pak. Jangan bicara soal salah. Bicarakan dulu masalahnya. Nanti kalau Mbak Sri nangis, semua masakan jadi asin. Karena ketetesan air mata Mbak Sri. Untuk sementara saya nggak masak dulu, Pak. Oke, nggak apa-apa. Tapi harus ada alasannya. Barang saya ada yang hilang. Barang apa itu? Cincin, Pak. Cincinnya Mbak Sri. Gawat. Hilangnya di mana, Mbak? Itu dia yang saya nggak tahu, Pak. Waktu pertama kali saya kesini, itu cincin masih ada di jari saya. Sekarang jari tangannya masih ada? Masih. Berarti cincinnya tidak hilang. Tapi jatuh. Kalau cincinnya hilang, berarti jari tangannya juga hilang. Emang gitu ya, Pak? Enggak, saya bercanda. Udah, kita cari pelan-pelan. Loh, kok nyari pelan-pelan, Pak? Kan yang hilang cincin saya, bukan pelan-pelan. Maksudnya nyari cincinnya pelan-pelan. Oh gitu. Tapi boleh sambil nangis nggak? Boleh, tapi nangisnya jangan merem. Emang kenapa kalau merem? Kalau merem, nabrak tembok. Mon, lo jangan kayak fotokopi kayak begitu ah. Bolak-balik. Pusing gue. Masalahnya ini tambah kusut, Del. Iya, masalahnya jadi kusut. Lo mondar-mandir sih. Lo diam aja kenapa sih? Sini duduk. Jadi nggak kusut. Ya tetap kusut sih. Ya terus ngapain lu nyuruh gue duduk situ? Ya paling nggak kan gue bisa bantuin lo nyelesain masalah. Ayo duduk. Masalah lo apaan? Gini, Del. Gue nemu cincin berlian. Lo disuruh jelasin masalah malah ngigo lagi. Gue mesti jelasin gimana sih? Gue itu lagi mau jelasin. Lu malah nggak percaya. Yaudah terserah lu lah. Lu jelasin aja sendiri. Ya udah gue ngejelasin. Lo kan nemu cincin. Kata Teh Imah, cincin itu harganya lebih dari 50 juta. Nah, kalau cincin itu emas berlian asli, jualnya harus di toko emas yang gede. Begitu kan? Tahu deh. Lu bisa jelasin sendiri tuh. Ya gue kan orang pinter, Mon. Terbaca pikiran orang. Pinter ngorek keterangan dari Udin. Brengsek tuh si Udin. Udah gue bilang jangan ngomong ke siapa-siapa. Udin gak ngomong sama gue kok. Ya kok lu bisa tahu? Gue cuma curi-curi denger aja. Terus si Udin ngomong sama siapa? Sama kuping gue.
Basri, sudah kamu cari di bawah meja itu belum? Udah Pak, udah 4 kali malah. Saya malah menemukan ini di bawah situ. Itu sih bukan cincin saya Pak. Saya juga tahu ini bukan cincin, ini garpu. Udah tahu garpu, kenapa pakai ditemuin segala? Udah, saya pengen tahu bentuk cincin kamu seperti apa. Bulat. Saya tahu semua cincin itu bulat, kalau kotak genteng. Maksud saya, ciri-ciri detil cincin kamu itu seperti apa? Ada batu berliannya gitu deh. Del, batu berlian. Kedengeran gue batu nisan. Ada batu berliannya? Wah, pasti mahal itu. Ya, batu berliannya sih imitasi Pak. Lawang cincin emasnya itu emas imitasi kok. Imitasi man. Sialan. Pala gue udah mau pecah mikirinnya. Nggak taunya imitasi. Dan asli. Emang sih cincinnya imitasi. Tapi itu kan pemberian almarhum suami saya. Harganya sih cuma 75.000. Tapi kenangannya itu loh. Mahal banget buat saya. Iya. Saya ngerti perasaan kamu. Saya enggak. Kita lagi ngumpet tahu. Siapa di situ? Temuan Pak. Ngapain kamu, Mon? Lagi ngumpet tuh Pak. Ini dia Pak orangnya Pak. Terus ngapain kamu di situ, Del? Saya kan yang ngunjukin Pak. Kalau saya nggak ngunjukin Bapak nggak tahu teman lagi ngumpet. Terus kamu juga ngapain di situ, Mon? Ya, saya lagi ngumpet, Pak. Kalau saya nggak ngumpet, nanti Abdul nunjukin siapa dong? Mon, gue mau jemput penumpang gue nih. Lu mau sekalian ngikut ke pasar baru nggak? Ngapain di pasar baru? Ya jual cincin itulah. Katanya mau ke toko emas Gede Jaya. Nggak usah, Din. Cincinnya buat lu aja nih. Gua nggak butuh. Buat gue semua. Iya, lu jual aja sana. Uangnya nanti buat lo. Kok dirimu begitu baik kepadaku? Gua kesel, Din. Ternyata itu cincinnya Mbak Sri. Cincin imitasi. Paling juga dijual harganya 75.000. Ya, mana laku dijual, Mon. Makanya, kesel gue. Yaudah nih, balikin aja deh sama Mbak Sri. Nggak usah, Din. Gua dendam sama tuh cincin. Mendingan lu buang aja tuh yang jauh-jauh. Buangnya jangan jauh-jauh, yang deket-deket aja ya, Mon. Emang kenapa kalau jauh-jauh? Ntar gue pulangnya nyasar. Del, gue perhatiin dari tadi lu makan melulu. Ya lah Man, mumpung masih ada 1 bungkus, ya udah gue rebus aja. Tinggal 1. Nasi habis. Sekarang mie tinggal satu-satunya lu makan juga lagi. Terus gue makan apaan dong? Ya elah Man, gue yang dari tadi makan aja nggak protes, lu yang nggak makan kenapa protes sih? Kayak lu, Del. Bikin gue tambah bete aja. Udah makanan habis. Mau jadi orang kaya gagal lagi. Sebel gue. Lo emang nggak bakat Mon jadi orang kaya, Terus jadi apaan dong? orang gila. Gue tuh jadi orang gila bukan bakat, Del. Tapi cita-cita. Puas lo. Ngomong-ngomong, cincinnya udah lo balikin belum ke Basri? Gue balikinnya ke Udin. Gue suruh buang jauh-jauh. Kok lo suruh buang? Gue dendam sama tuh cincin. Udah bikin kepala gue pusing, jantung deg-degan, bibir pecah-pecah, susah buang air besar lagi. Lo dendam apa panas dalam sih Man? Komplikasi. Tapi kasihan Basri dong. Biarin aja dia. Dianya juga gak kesian sama gue. Masa yang hilang cincin imitasinya? Itu kan namanya gak kesian sama gue, Del. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Teman, cincin saya udah ketemu. Cincin saya udah ketemu di kamar mandi Mas Abdel. Keren kan cincin Pak? Pak Kosan mana ya? Pak Kosan? Pak Kosan? Lah, itu cincinnya Mon. Kok beda sih, Del? Sama cincin yang gue temuin. Cari Udin. Cari Udin, cari cincin. Ya, cari cincin yang di Udin. Udin! Udin! Iya, Bu. Gak ada tuh, Bu. Mungkin jatuh di jalanan, bukan di rumah saya. Iya. Baik, Bu. Pasti segera saya kabari. Selamat sore, Bu. Mau kemana kalian? Cari Udin, Pak. Jangan cari Udin dulu. Cari cincin berlian asli di sekitar sini. Cincin berlian asli Pak. Iya. Cincinnya Ibu Rahma nggak tahu jatuh di mana. Yang jelas, begitu beliau pulang dari sini,
cincinnya sudah tidak ada di tangannya. Mungkin aja jatuh sekitar sini atau tempat lain. Tolong kalian bantu cari. Cincinnya Mas asli, Pak. Emas asli, berliannya pun juga asli. Kalian tahu berapa harga cincinnya? Berapa, Pak? 120 juta. Nggak bilang dari tadi. Din, cincinnya mana? Cincin apaan sih? Cincin yang ditemuin temon. Oh, udah luang belum? Nggak jadi gue buang kok, tenang. Asik dah, nggak jadi dibuang. Sekarang mana cincinnya? Gue kasih sama orang gila. Tenang aja, Mon. Sekarang lu nggak bakalan sial deh. Orang gilanya gue kasih tahu. Nih, cincinnya asli berlian lu. Dia percaya. Ketipu nggak tuh? Itu emang berlian asli, Din. Oh, tuh kan. Ikutan gila. Itu emang asli, On. Asli. Iya. Udah sekarang lo cari tuh orang gilanya. Tapi orang gilanya udah nyebur ke Kali Ciliwung. Saking senengnya. Aduh. Terus cincinnya? Ikut nyebur juga. Gue nggak mau tahu. Lu harus cari. Ya lo nyelam kayak lo kuras kayak yang penting ketemu. Orang gilanya. Cincinnya.